Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini, saya akan menceritakan tentang seorang perempuan bernama Anissa yang harus menghadapi kenyataan pahit setelah suaminya terungkap selingkuh dengan wanita lain. Penuh rasa sakit dan kekecewaan, Anissa memutuskan untuk mengambil langkah besar yang tak terduga, membawa kedua mertua ke hotel tempat suaminya berselingkuh. Keputusan ini bukan hanya untuk membuktikan kebenaran, tetapi juga untuk mengubah hidupnya selamanya. Bagaimana kelanjutan kisah Anissa? Apa yang terjadi setelah ia mengungkapkan semua kebenaran? Ikuti ceritanya dan temukan jawabannya. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Dari luar, kehidupan rumah tangga Anissa tampak sempurna. Ia tinggal di rumah yang nyaman, memiliki dua anak yang sehat dan lucu, dan suami yang bekerja di perusahaan ternama dengan penghasilan besar. Siapapun yang melihatnya dari luar akan berkata, "Kamu wanita beruntung, Miss." Tapi hanya Anissa yang tahu bahwa semua itu hanyalah kemasan indah dari luka yang perlahan meracuni jiwanya setiap hari. Anissa adalah perempuan sederhana, penuh kasih, dan sangat mencintai keluarganya. Ia tidak pernah meminta macam-macam dari suaminya, Arman. Ia tidak menuntut hadiah mahal, tidak pula memaksa untuk liburan mewah. Baginya, bisa makan bersama keluarga di meja makan setiap malam sudah cukup membuatnya bahagia. Tapi sayangnya, itu saja pun kini terasa seperti mimpi yang jauh. Arman sudah lama tak duduk makan bersamanya, tak menatap matanya saat bicara, bahkan jarang pulang ke rumah sebelum malam benar-benar larut. Setiap malam Anissa menunggu, duduk di ruang tamu dengan televisi menyala tapi pikirannya kosong. Suara tawa anak-anak yang biasanya menenangkannya kini tak cukup untuk mengusir kesepian yang menyelubungi hatinya. Saat Arman pulang, ia hanya lewat begitu saja, masuk kamar tanpa sepatah kata. Jika Anissa menyapa, jawabannya selalu pendek, dingin, dan seolah tak ingin diganggu. Ia mencoba mengerti. Mungkin suaminya lelah. Mungkin pekerjaannya sedang sulit. Anissa terus memaklumi, terus bertahan dengan harapan bahwa semua akan kembali seperti dulu. Seperti masa awal pernikahan mereka yang penuh tawa dan rindu. Tapi harapan itu mulai memudar seiring dengan dinginnya perlakuan Arman yang tak juga berubah. Lebih menyakitkan lagi, Anissa tak bisa mengadu pada siapapun. Kepada ibunya sendiri ia memilih diam, karena tak ingin membuat orang tuanya cemas. Ia juga tak punya banyak teman dekat, karena sejak menikah, seluruh waktunya dihabiskan untuk mengurus rumah dan anak-anak. Satu-satunya orang yang mungkin bisa mengerti adalah kedua mertuanya. Tapi ternyata, mereka justru menjadi dinding besar yang menutup semua jalan pengaduannya. Setiap kali Anissa mencoba menyampaikan keluhannya, ia selalu dibungkam dengan kata-kata manis yang menusuk. "Anissa, kamu harus bersyukur punya suami seperti Arman. Dia itu anak yang baik, rajin bekerja, sayang keluarga," ucap ibu mertuanya, sambil menepuk pundaknya dengan senyum tipis yang tak pernah mau mendengar. "Jangan terlalu sensitif. Laki-laki itu kalau kerja memang pulangnya malam. Jangan cemburu buta," tambah ayah mertuanya sambil tertawa kecil. Anissa diam. Ia tak tahu harus membalas apa. Apakah ia harus menunjukkan air matanya? Apakah ia harus membuktikan bahwa dirinya sudah menahan sakit terlalu lama? Di depan mertuanya, Anissa harus terlihat tegar. Ia tak boleh menunjukkan amarah. Sebab jika ia bersuara sedikit keras, ia akan dicap sebagai istri pembangkang. Jika ia menangis, ia akan dianggap terlalu dramatis. Jadi, ia memilih diam. Tapi diamnya bukan karena rela. Diamnya karena ia tahu, tak ada yang akan percaya padanya. Dalam diam itulah Anissa menyusun rencana. Ia tidak ingin membalas dendam. Ia hanya ingin kebenaran terungkap. Ia ingin mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa anak yang mereka banggakan, yang selalu dibela mati-matian itu, bukanlah sosok suami sempurna seperti yang selama ini mereka kira. Anissa tahu, ini tidak akan mudah. Tapi jika itu satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaannya, maka ia akan melakukannya. Dengan tangan gemetar dan hati penuh luka, ia bersumpah pada dirinya sendiri. "Aku akan buktikan, aku bukan istri yang suka mengada-ada.
Aku hanya istri yang terlalu lama ditinggalkan tanpa alasan. Dan disitulah cerita ini bermula. Dari luka yang tak terlihat. Dari istri yang tak pernah didengar. Dari seorang perempuan yang akhirnya memilih berdiri, bukan untuk melawan, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pagi itu, seperti biasa, Anissa bangun sebelum subuh. Ia menyiapkan sarapan, menyetrika pakaian Arman, dan memastikan semua kebutuhan anak-anaknya sudah siap sebelum mereka berangkat sekolah. Sambil mengaduk bubur ayam di atas kompor, ia menoleh ke arah jam dinding. Jam 5 tepat. Ia tersenyum kecil, walau hatinya terasa kosong. Suaminya belum pulang sejak semalam. Namun, ia tetap melanjutkan rutinitasnya seolah tidak ada yang salah. Ia merapikan dasi anak laki-lakinya dan mengepang rambut anak perempuannya. Lalu duduk menemani mereka sarapan, mendengarkan cerita polos tentang tugas sekolah dan guru yang galak. Hanya itu satu-satunya waktu yang membuatnya merasa hidup bersama anak-anaknya. Setelah anak-anak berangkat sekolah, ia duduk di meja makan, sendirian, memandangi 2 piring yang tak pernah disentuh Arman. Sudah berbulan-bulan suaminya tak pernah sarapan bersama mereka. Bahkan, suara langkahnya pun sudah jarang terdengar di pagi hari. Dulu, Arman selalu tersenyum padanya sambil memuji masakannya. Kini, bahkan untuk menatap wajahnya pun Arman enggan. Meski begitu, Anissa tetap berusaha. Setiap hari ia memasak makanan kesukaan Arman, menyetrika bajunya rapi, membuatkan bekal makan siang yang dikemas cantik. Tapi bekal itu selalu kembali utuh, hanya disentuh bungkusnya. Kadang, Anissa bertanya-tanya dalam hati, apa yang salah dengan dirinya? Apakah ia kurang cantik? Apakah tubuhnya berubah setelah melahirkan? Apakah suaminya sudah tidak mencintainya? Ia mencoba berbicara. Tapi setiap kali ia membuka mulut untuk bertanya, Arman selalu mengelak. Kamu terlalu banyak curiga. Aku capek kerja, malah ditanyain yang aneh-aneh. Katanya ketus sambil menatap ponselnya. Ponsel itu kini lebih sering digenggam Arman dibanding tangannya. Ia bahkan membawa ponsel itu ke kamar mandi, tidur sambil memeluknya, dan panik saat Anissa meminjamnya. Ponsel itu seakan menjadi tembok yang memisahkan mereka. Dan Anissa tak berani melangkahi tembok itu, bukan karena takut, tapi karena ia sudah terlalu lelah menerima jawaban yang membuat hatinya terluka. Setiap malam, ia berbaring di sisi ranjang yang kosong, memeluk bantal sambil berpura-pura tidur nyenyak. Arman pulang larut, kadang lewat tengah malam. Tak ada pelukan, tak ada cium kening seperti dulu. Ia hanya masuk kamar, mengganti pakaian tanpa bicara, dan tidur membelakangi istrinya. Anissa mulai menyadari bahwa dirinya tak lagi dianggap ada. Ia seperti bayangan di rumah sendiri, mengurus semuanya, merawat anak-anak, membersihkan rumah, tapi kehadirannya nyaris tak diakui. Ia adalah istri yang hidup di rumah tanpa cinta. Tetangga dan kerabat yang datang berkunjung selalu memuji keharmonisan rumah tangga mereka. Anissa hanya bisa tersenyum. Ia tahu, dari luar segalanya tampak sempurna. Arman dikenal sebagai suami mapan, tampan, dan santun. Sementara ia, istri rumahan yang terlihat penuh cinta dan setia. Beruntung banget kamu, Nis. Suamimu keren dan sukses, kata salah satu tetangganya sambil tertawa. Anissa hanya mengangguk, menahan air mata yang hendak tumpah. Ia mulai menuliskan isi hatinya dalam sebuah buku kecil di kamar. Di dalamnya, ia menumpahkan semuanya, kesedihannya, keraguannya, dan doanya. Ia berharap suatu hari nanti buku itu bisa menjadi saksi bahwa ia telah berjuang, bahwa ia bukan istri yang menyerah begitu saja. Namun, sekuat-kuatnya Anissa menahan, hati kecilnya mulai goyah. Ada bisikan yang makin hari makin nyaring. Arman menyimpan sesuatu. Dan kamu harus tahu apa itu, sebelum semuanya terlambat. Dan dari situlah, tekad itu mulai tumbuh. Anissa tidak ingin hanya menjadi istri yang setia tanpa suara. Ia ingin tahu, apakah semua perlakuan dingin Arman selama ini karena beban pekerjaan, atau karena ada orang lain di hatinya? Sebab jika benar ada orang ketiga, maka luka yang selama ini ia simpan akan berubah menjadi senjata. Bukan untuk menyakiti siapapun, tapi untuk melindungi dirinya sendiri. Hari-hari Anissa berlalu seperti biasa, sunyi, hampa, dan penuh pertanyaan yang tak pernah terjawab. Tapi pagi itu, sesuatu dalam dirinya berubah.
Ada dorongan yang tidak bisa ia abaikan lagi. Sebuah keyakinan yang entah dari mana datangnya, menuntunnya untuk mencari tahu apa yang selama ini coba disembunyikan suaminya. Semua bermula ketika Anissa sedang mencuci baju. Ia menemukan secari kertas kecil terselip di saku celana Arman. Sebuah struk pembayaran hotel. Waktu dan tanggalnya membuat jantung Anissa berdegup lebih cepat. Malam saat Arman bilang sedang lembur di kantor, tangannya gemetar saat membaca nama hotel yang tertulis di struk itu. Bukan hotel murah, bahkan termasuk hotel mewah di kota mereka. Dalam pikirannya, berkelebat banyak kemungkinan. Tapi hatinya menolak untuk langsung percaya bahwa suaminya benar-benar menginap di sana dengan wanita lain. Meski begitu, hatinya juga sudah terlalu lelah untuk terus membela Arman. Sudah terlalu lama ia menutup mata, dan kini ia mulai mengutuk dirinya sendiri karena membiarkan semuanya berlalu tanpa mencari kepastian. Hari itu juga, setelah anak-anak berangkat sekolah, Anissa memberanikan diri menghubungi sahabat lamanya, Rina. Mereka sudah lama tak bertemu, tapi Rina dikenal pandai mencari informasi dan sangat bisa dipercaya. Setelah mendengar cerita Anissa, Rina langsung sigap. "Nis, kalau kamu mau bukti, aku bisa bantu. Tapi kamu harus siap dengan segala kemungkinan," kata Rina serius. Anissa mengangguk pelan. "Aku sudah terlalu lama diam, Rin. Aku harus tahu kebenarannya." Hari-hari berikutnya, Rina mulai menyelidiki diam-diam. Ia mencari tahu kebiasaan Arman di luar rumah, siapa saja yang sering bersamanya, dan kemana ia pergi sepulang kerja. Anissa sendiri terlalu takut untuk melakukannya sendirian. Ia masih berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa, meski setiap detiknya terasa menyesakan. Laporan demi laporan dari Rina membuat dada Anissa makin sesak. Arman ternyata sering terlihat bersama seorang wanita muda yang cantik dan modis. Mereka terlihat makan malam bersama, masuk ke hotel yang sama lebih dari sekali. Rina bahkan sempat memotret dari kejauhan, cukup jelas untuk membuat siapapun tak bisa menyangkal hubungan mereka. Anissa menangis dalam diam saat menerima foto-foto itu. Hatinya hancur, tapi anehnya, ia merasa sedikit lega. Lega karena akhirnya ia tahu bahwa ia bukan gila, bukan terlalu curiga, dan bukan istri yang suka mengarang cerita. Namun masalahnya belum selesai di sana. Ketika Anissa mencoba berbicara kembali pada mertuanya, berharap mereka akan mau mendengar setelah semua ini, reaksi yang ia dapatkan justru sebaliknya. "Kamu itu istri, jangan suka suuzon. Arman gak mungkin begitu. Dia anak yang baik," ucap ibu mertua sambil menggeleng keras. "Apa kamu punya bukti? Jangan asal ngomong, Anissa. Itu bisa fitnah," tambah ayah mertua dengan nada tinggi. Anissa ingin berteriak. Ia ingin menunjukkan foto-foto itu. Tapi saat tangannya hendak membuka galeri ponsel, ia mengurungkannya. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, menunjukkan bukti saja tak cukup jika mereka tak mau percaya. Ia ingin mereka melihat langsung, dengan mata kepala sendiri. Sejak saat itu, Anissa mulai menyusun rencana. Ia tahu Arman selalu menginap di hotel yang sama tiap 2 minggu sekali. Rina membantu mencocokkan jadwalnya. Dan di malam yang sudah mereka perkirakan, Anissa memutuskan, inilah waktunya. Ia datang ke rumah mertuanya malam itu, membawa senyum palsu dan suara yang tenang. Ia berkata ingin mengajak mereka makan malam di luar, sebagai kejutan. Mertuanya senang, tak curiga sedikit pun. Malam itulah akan menjadi awal dari segalanya. Langit malam itu tampak mendung, seolah turut menutupi gejolak di dada Anissa. Hatinya campur aduk antara gugup, marah, dan sedih. Tapi lebih dari segalanya, ia ingin kedua mertuanya tahu kebenaran yang selama ini mereka tolak percaya. Ia sudah terlalu lama diam, dan malam ini, ia tidak akan membiarkan kebohongan itu terus hidup. Ia tiba di rumah mertuanya menjelang pukul 7 malam. Mengenakan gamis sederhana berwarna biru muda dan riasan ringan, Anissa tampak seperti menantu baik-baik yang datang untuk silaturahmi. Ia membawa sebungkus buah dan senyum sopan di wajah. "Ibu, Bapak, maaf ya datang mendadak. Tapi malam ini Anissa pengen ngajak makan malam. Boleh ya?" ucapnya lembut. Sang ibu mertua yang memang suka diperlakukan istimewa, langsung mengangguk senang. "Wah, tumben banget kamu ngajak makan malam. Bapak, ayo siap-siap. Jarang-jarang Anissa ngajak keluar," katanya sambil tersenyum lebar. Ayah mertua hanya berdeham.
tapi ikut berdiri dan mengambil peci favoritnya. Dalam perjalanan menuju hotel, Anissa menyetir dengan tangan yang dingin dan mata yang tajam mengawasi waktu. Ia sudah menghitung dengan cermat. Berdasarkan informasi dari Rina, Arman dan wanita selingkuhannya biasa datang sekitar pukul 8. Sementara itu, Rina sudah lebih dulu berada di hotel, mengawasi dari kejauhan, memastikan target mereka benar-benar datang. "Anissa, kita makannya di mana?" tanya ibu mertua saat mobil mulai masuk ke kawasan hotel berbintang. "Di rooftop hotel ini, Bu. Restoran di atas katanya enak. Sekalian ganti suasana," jawab Anissa tenang. Mereka bertiga masuk ke lobi hotel. Ibu mertua langsung memandangi interior mewahnya dengan kagum. Sementara ayah mertua mengangguk pelan melihat pelayanan hotel yang profesional. Tak ada kecurigaan sedikit pun di mata mereka. Namun detik demi detik berjalan, dan Anissa mulai resah. Ia melirik jam tangan. Pukul 8 lebih 5 menit. Di saat ia mulai berpikir bahwa mungkin malam ini rencananya gagal, tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rina. Mereka baru aja masuk. Lantai 5. Kamar 508. Anissa menelan ludah. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan kepada kedua mertuanya, "Maaf, Bu, Pak, sebelum kita naik restoran, ada sesuatu yang harus Bapak Ibu lihat. Penting." Kedua mertuanya saling pandang. "Apa maksudmu, Nis?" tanya ayah mertua, mulai curiga. Anissa menatap mereka dengan mata yang berkaca-kaca. "Saya minta tolong ikut saya dulu. Sekali ini saja. Kalau saya salah, saya siap minta maaf. Tapi kalau saya benar, saya cuma minta Bapak Ibu buka mata." Tanpa menunggu jawaban, Anissa berjalan lebih dulu ke lift. Kedua mertuanya mengikuti dari belakang, penuh tanda tanya. Lift bergerak perlahan menuju lantai 5, dan suasana di dalamnya terasa sunyi menekan. Hanya suara napas yang terdengar. Setibanya di lantai 5, mereka melangkah menuju kamar 508. Jantung Anissa berdegup begitu keras hingga ia takut mertuanya bisa mendengarnya. Ia berdiri di depan pintu kamar, lalu menatap mertuanya. "Bapak, Ibu, saya tidak bisa jelaskan. Tapi tolong, lihat sendiri." Ia mengangkat tangan dan mengetuk pintu keras-keras. Tidak ada jawaban. Ia ketuk lagi, kali ini lebih keras. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Dan di baliknya, berdiri Arman, mengenakan kaos dan celana pendek hotel, dengan wajah panik luar biasa. Di belakangnya, seorang wanita muda dengan pakaian tidur satin terburu-buru menutupi tubuhnya dengan selimut. Ibu mertua ternganga. Ayah mertua melangkah mundur, menatap Arman dengan ekspresi tak percaya. "Apa ini, men?" Suara ibu mertua gemetar. Bu, ini, aku bisa jelasin. Ini nggak seperti yang kalian pikir." Arman tergagap, wajahnya pucat pasi. Tapi semuanya sudah terlalu jelas. Anissa berdiri di sana, tidak menangis, tidak marah. Ia hanya menatap Arman dengan mata sendu yang penuh luka. Ia tidak perlu berkata apa-apa. Kebenaran telah berbicara sendiri. Dan malam itu, yang selama ini dianggap istri berlebihan dan suka suuzon, akhirnya menunjukkan siapa yang benar. Suasana di lorong hotel lantai 5 menjadi begitu mencekam setelah pintu kamar 508 terbuka. Ibu mertua Anissa masih berdiri kaku di tempatnya. Mulutnya sedikit terbuka tapi tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Ayah mertua yang biasanya bersikap tegas dan berwibawa, kini tampak kehilangan arah. Matanya memandang lurus ke arah Arman dan wanita di belakangnya, seolah mencoba memahami apa yang sedang mereka lihat. Sementara itu, Arman tampak panik. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Ia terlihat seperti anak kecil yang ketahuan mencuri, bingung dan tak tahu harus berkata apa. Tubuhnya nyaris menutupi pintu, mencoba menyembunyikan sosok perempuan muda yang berdiri malu-malu sambil menutupi tubuhnya dengan selimut putih. "Bu, Pak, ini nggak seperti yang kalian kira," ucap Arman tergagap, mencoba tetap tenang walau jelas suaranya bergetar. Namun siapa yang bisa mempercayai kata-kata itu, ketika semuanya sudah ada di depan mata? Bukan seperti yang kami kira. Ayah mertua Anissa akhirnya bersuara. Nadanya pelan, tapi mengandung tekanan yang sangat dalam. "Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri, Arman." Ibu mertua menggeleng pelan.
Enggak mungkin, anak ibu enggak mungkin kayak gini. Bisiknya lirih, seolah bicara pada dirinya sendiri. Anissa berdiri sedikit menjauh, memandangi semuanya dengan tatapan kosong. Hatinya tidak lagi sekacau saat awal menemukan bukti perselingkuhan. Saat ini, ia sudah melewati masa sakit itu. Yang tersisa hanyalah rasa getir, dan sedikit kelegaan karena akhirnya semua topeng terlepas. Arman melangkah maju, mencoba menyentuh lengan ibunya, tapi sang ibu menepis dengan keras. "Jangan sentuh ibu dulu, Arman!" serunya. Kali ini suaranya pecah, disusul air mata yang mulai membasahi pipinya. "Selama ini ibu belain kamu. Kamu bilang Anissa cuma cemburu berlebihan. Kamu bilang kamu sibuk kerja, lembur. Dan ternyata, kamu tidur sama perempuan lain." Wanita yang ada di dalam kamar kini sudah berjalan pelan ke belakang, lalu buru-buru menutup pintu. Ia tak ingin terlibat lebih jauh. Anissa menghela napas pelan. Ia sudah cukup mendengar dan melihat. Perlahan ia melangkah pergi meninggalkan lorong, menyusuri koridor hotel dengan kepala tegak meski air matanya nyaris jatuh. Bukan karena masih mencintai Arman, tapi karena luka itu begitu dalam. Ibu mertuanya mengejarnya. "Anissa, tunggu." Anissa berhenti, tapi ia tidak berbalik. Suaranya tenang saat berkata, "Sekarang ibu tahu, kan?" Tak ada jawaban. Hanya isak pelan yang terdengar dari belakang. "Aku nggak pernah minta ibu percaya sama aku sepenuhnya," lanjut Anissa. "Aku cuma ingin diperlakukan adil. Tapi selama ini, yang ibu bela cuma anak ibu. Aku dianggap istri pemarah, pencemburu, pengganggu. Padahal aku cuma ingin mempertahankan keluarga yang ibu sendiri banggakan." Ibu mertua akhirnya menangis keras. "Maaf, Nak, Ibu terlalu percaya sama Arman." Anissa membalikkan badan. Wajahnya masih tenang, meski matanya sudah merah. "Aku nggak mau benci sama siapapun, Bu. Tapi setelah malam ini, tolong jangan paksa aku bertahan di rumah yang penuh kebohongan." Sementara itu, Arman masih berdiri di depan pintu kamar hotel, tak bergerak sedikit pun. Ia mendengar semua ucapan Anissa, semua tangis ibunya, dan semua kebisuan ayahnya yang kini hanya memalingkan wajah. Ia ingin bicara, ingin membela diri. Tapi semua kata-kata tak lagi berarti. Semua kebohongan yang selama ini ia tutupi telah runtuh, tak tersisa. Anissa malam itu pulang ke rumah bukan lagi sebagai istri yang diam dan sabar, tapi sebagai perempuan yang akhirnya memilih untuk menghargai dirinya sendiri. Dan Arman untuk pertama kalinya, benar-benar kehilangan apa yang selama ini tak pernah ia hargai. Setelah malam itu, suasana rumah tangga Anissa dan Arman benar-benar berubah. Tak ada lagi basa-basi, tak ada lagi sandiwara. Anissa memilih tidur di kamar tamu sementara ia mengumpulkan kekuatan untuk membuat keputusan besar. Ia tahu hatinya telah hancur terlalu dalam. Dan walau tubuhnya masih di rumah itu, jiwanya sudah pergi sejak lama. Arman beberapa kali mencoba meminta maaf. Ia mengetuk pintu kamar Anissa setiap malam, menyelipkan secari kertas berisi permintaan maaf, bahkan meninggalkan bunga di meja makan. Tapi semua itu tak lagi menyentuh hati Anissa. Karena maaf tidak bisa menyembuhkan luka yang ditorehkan berulang-ulang dengan kebohongan. Di sisi lain, orang tua Arman mengalami benturan emosional yang tak kalah hebat. Ibu mertuanya tampak murung setiap kali Anissa datang ke rumah untuk mengantarkan makanan atau sekadar bersilaturahmi. Ia selalu mencoba bersikap hangat, tapi tak bisa menyembunyikan rasa bersalahnya. Kadang air matanya menetes tiba-tiba saat melihat Anissa mencuci piring atau menyapu halaman. Ibu nggak tahu harus bilang apa lagi. "Nak," ucapnya suatu siang, saat Anissa datang membawakan makanan. Anissa hanya tersenyum tipis. "Saya sudah memaafkan, Bu. Tapi saya juga butuh waktu untuk menyembuhkan diri sendiri." Ayah mertua pun lebih banyak diam. Ia bukan tipe lelaki yang banyak bicara. Tapi dari caranya memandang Anissa, ada rasa hormat yang baru tumbuh di matanya. Rasa hormat terhadap perempuan yang tak hanya sabar, tapi juga berani berdiri untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Arman seperti bayangan di rumah sendiri. Ia pergi pagi-pagi dan pulang larut malam. Tidak lagi semangat, tidak lagi percaya diri. Ia kehilangan bukan hanya kepercayaan Anissa, tapi juga wajah di depan orang tuanya. Reputasinya di kantor pun mulai menurun karena sikapnya yang kini tidak fokus dan mudah marah. Rekan-rekannya mulai menjauh,
perlahan-lahan menjadikannya asing di tempat yang dulu ia kuasai. Dan perempuan simpanannya? Ia tak muncul lagi. Setelah kejadian di hotel, wanita itu langsung memblokir semua kontak Arman dan menghilang seperti angin. Meninggalkan Arman sendirian memikul semua aib dan kesalahan. Di sisi lain, Anissa justru semakin menemukan dirinya. Ia kembali menekuni dunia kerja sebagai freelance desain interior, sesuatu yang dulu ia tinggalkan karena permintaan Arman. Perlahan tapi pasti, ia mulai punya klien, mulai punya penghasilan sendiri. Ia bahkan mendapat tawaran kolaborasi dari arsitek ternama yang dulu pernah menjadi mentornya saat kuliah. Setiap pagi, ia duduk di depan laptop dengan segelas kopi, bekerja dengan damai di ruang tamu kecil yang ia tata ulang sendiri. Ia memutar lagu-lagu lembut, memakai baju rumah yang nyaman, dan sesekali tersenyum saat melihat hasil karyanya di layar. Tak jarang ibu mertuanya datang diam-diam membawa makanan atau buah, lalu hanya duduk di pojok ruang tamu sambil memandang Anissa bekerja. "Kamu selalu sibuk sekarang ya, Nak?" ucapnya suatu hari. Anissa menoleh, tersenyum ramah. "Saya cuma nggak mau terlalu banyak waktu kosong, Bu. Kalau kosong, nanti saya mikir yang aneh-aneh." Ibu mertuanya tertunduk. "Ibu salah dulu. Ibu terlalu cepat menilai kamu. Tapi kamu tetap baik sama ibu. Itu yang bikin ibu makin malu." Anissa mendekat, lalu duduk di sebelahnya. "Saya dulu juga salah, Bu. Saya terlalu diam. Saya pikir sabar itu cukup. Tapi ternyata kadang diam justru bikin orang lain merasa bebas menyakiti kita." Mereka berdua terdiam sejenak, lalu saling menggenggam tangan. Tangisan kecil akhirnya tumpah juga dari mata ibu mertua, dan kali ini Anissa mengusap air matanya dengan tulus. Tak ada lagi dendam di hatinya. Yang ada hanya keikhlasan dan pelajaran berharga. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Anissa tidur dengan tenang. Ia tahu hidupnya belum selesai. Perjalanannya masih panjang. Tapi ia juga tahu bahwa langkah pertama sudah ia ambil. Langkah untuk menyelamatkan dirinya dari kebohongan dan luka yang terus disangkal. Dan disanalah kekuatan sejati seorang perempuan. Bukan hanya karena ia bisa bertahan, tapi karena ia berani memilih untuk tidak terus-menerus disakiti. Hari itu hujan turun cukup deras. Langit gelap, angin bertiup kencang, dan gemuruh petir sesekali menyambar. Tapi di dalam rumah, suasana justru lebih tenang dari biasanya. Anissa duduk di meja makan, menyeduh teh hangat sambil menatap kosong keluar jendela. Hatinya sudah mantap. Setelah melalui berbagai kejadian yang menguras emosi, air mata, dan harga dirinya, kini saatnya ia menutup satu bab dalam hidupnya. Arman baru pulang dari kantor. Ia membuka pintu dengan langkah pelan, wajahnya tampak lelah dan sedikit ragu melihat Anissa duduk di sana. "Sudah makan?" tanya Arman pelan, mencoba membuka percakapan. Anissa menoleh, tersenyum tipis. "Sudah, kamu?" Arman hanya mengangguk kecil, lalu meletakkan tas kerja di sofa. Ia berjalan mendekat, duduk berseberangan dengan Anissa. "Aku tahu aku salah, dan aku nggak akan pernah cukup minta maaf buat semua yang aku lakuin." Suaranya serak, matanya menatap ke meja, menghindari sorot mata istrinya. Anissa tidak langsung menjawab. Ia mengambil amplop coklat dari bawah meja dan meletakkannya di depan Arman. "Apa ini?" tanya Arman pelan. "Surat cerai," jawab Anissa tenang. "Aku sudah tanda tangani. Kamu tinggal tanda tangan dan serahkan ke pengacara." Arman terdiam. Tangannya sedikit gemetar saat menyentuh amplop itu. "Anissa, aku tahu aku banyak salah. Tapi apa kita nggak bisa mulai dari awal?" Anissa tersenyum. Kali ini lebih lembut, tapi jelas penuh luka. "Kamu tahu kenapa aku nggak bisa, Arman? Karena bukan sekali kamu mengkhianati aku, tapi berkali-kali. Dan yang paling menyakitkan bukan saat aku tahu kamu selingkuh, tapi saat kamu membuatku merasa seolah semua yang aku rasakan itu salah. Aku takut kehilangan kamu, Miss," gumam Arman. "Kamu nggak takut kehilangan aku, Men. Kamu takut kehilangan kenyamanan yang aku berikan. Itu beda." Kata-kata itu menghantam dada Arman seperti palu. Ia menunduk, dan kali ini air matanya jatuh. Tangisan pria yang selama ini merasa paling benar, kini terdengar seperti jeritan sunyi seseorang yang sadar telah menghancurkan sesuatu yang berharga. Anissa berdiri. Ia melangkah ke kamar,
lalu keluar membawa koper kecil. Aku akan pindah sementara ke rumah tanteku. Sampai semuanya selesai. Arman berdiri juga. Aku janji akan berubah, Nis. Dan aku janji akan bahagia, Men. Dengan atau tanpa kamu. Anissa berjalan menuju pintu, lalu berbalik sebentar. Kalau nanti kamu sudah benar-benar berubah, bukan buat aku, tapi buat dirimu sendiri. Karena kebahagiaan sejati bukan dari memiliki orang lain, tapi dari jadi orang yang pantas untuk dicintai. Lalu ia pergi, menembus hujan malam itu, dengan air mata yang tak lagi menyakitkan, tapi justru membersihkan. Ia bukan lagi Anissa yang dulu. Ia adalah perempuan yang sudah melewati badai dan tetap berdiri tegak. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian resmi selesai. Arman menyerahkan semua harta Gonogini tanpa perlawanan. Bahkan ia menolak hak rumah dan mobil. Ia merasa tidak pantas mendapatkannya. Anissa tidak meminta apapun selain haknya sebagai istri yang sudah tersakiti. Ibu mertuanya beberapa kali menelepon, mengajak bertemu, memohon agar Anissa memikirkan kembali keputusannya. Tapi Anissa menjelaskan semuanya dengan tenang. Bukan karena membenci, tapi karena ia sadar, terlalu lama bertahan di hubungan yang rusak hanya akan menghancurkan dirinya lebih dalam. Ia kembali bekerja penuh waktu sebagai desainer interior. Ia membeli apartemen kecil dan menata semua sendiri. Hidupnya sederhana, tapi penuh dengan ketenangan. Ia sering diundang menjadi pembicara seminar untuk perempuan-perempuan yang pernah mengalami toxic relationship. Ia tak hanya membagikan kisah, tapi juga memberi kekuatan. Anissa menjadi bukti bahwa luka bisa menjadi kekuatan. Bahwa perempuan bukanlah makhluk lemah yang hanya tahu menangis dan bertahan. Tapi juga bisa bangkit, menyembuhkan diri, dan bahkan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di ujung semua luka, ternyata ada harapan. Dan di balik pengkhianatan, ada jalan menuju pembebasan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.